ada 260 juta penduduk Indonesia. Hai pemirsa, membicarakan mengenai alien, apakah kalian percaya bahwa keberadaan alien itu benar-benar ada dan pernah hadir ke bumi kita? Semua itu masih menjadi misteri. Namun banyaknya bukti adanya piring terbang yang tertangkap kamera amatir semakin membuat manusia yakin bahwa alien dan manusia pernah bertemu di masa lalu. Bahkan diyakini alien juga turut mendirikan beberapa bangunan bersejarah di bumi. Lalu apa sajakah bangunan bersejarah yang dipercayai jadi peninggalan alien? Ini dia informasinya. Pertama adalah piramida Mesir. Sebuah piramida besar yang sangat terkenal yang berada di Giza, Mesir, diyakini menjadi bangunan peninggalan alien. Konstruksi dari tumpukan batu besar berusia 4.500 tahun itu menjadi bangunan bersejarah dunia sekaligus menjadi tempat peristirahatan para ratu dan Firaun Mesir. Bangunan ini terdiri dari susunan batu yang dipahat simetris dengan berat masing-masing batu sekitar 2 ton. Padahal faktanya, zaman dahulu belum ada teknologi modern untuk mengangkat batu seberat itu. Membangun gedung pencakar langit saja perlu menggunakan kren. Bangunan ini juga memiliki susunan astronomis yang sejajar dengan bintang-bintang gugus Orion. Jika bukan manusia, apakah ini buatan alien yang mengangkat batu besar tersebut? Namun belum ada bukti bahwa bangunan ini didirikan oleh alien, karena ada banyak karya tangan manusia terkubur di piramida Mesir. Kedua adalah Easter Island di Chile. Pulau ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Misteri yang menyelimuti Easter Island atau Pulau Paskah hampir sama dengan misteri piramida Giza di Mesir. Pulau Paskah sendiri adalah sebuah pulau yang menyimpan lebih dari 900 patung berupa sosok manusia raksasa yang diukir dari batu. Tinggi patung tersebut rata-rata berkisar 4 meter dengan berat 14 ton. Peneliti menduga itu digunakan untuk kebutuhan ritual budaya atau agama. Pertanyaan yang mendasar dari misteri ini adalah bagaimana suku Rapa Nui membuat patung-patung besar bernama Moai pada 1000 tahun lalu. Sebab ratusan patung tersebut memiliki berat yang luar biasa. Dan di zaman itu belum ada teknologi canggih seperti sekarang dalam membuat patung raksasa. Sayangnya saat ini suku Rapa Nui sudah tidak menempati pulau tersebut karena diduga punah. Ada juga misteri yang mengaitkan bahwa kepunahan suku Rapa Nui karena ulah alien. Ketiga, Stonehenge. Stonehenge adalah monumen batu besar berbentuk lingkaran yang terletak di sebuah desa di Salisbury, Inggris. Monumen Neolitikum ini memiliki berat mencapai 50 ton. Menurut penelitian, batu ini berusia 5.000 tahun, dibuat bukan menggunakan bebatuan asli daerah Salisbury, melainkan dari daerah bernama Wiltshire yang memiliki jarak sekitar 25 km. Sejauh ini belum ada yang mengetahui bagaimana cara manusia membawa batu tersebut ke tempat Stonehenge saat ini, mengingat keterbatasan teknologi zaman dahulu untuk membawa barang berat dengan jarak jauh. Nah, Stonehenge berhasil menginspirasi penulis Erich von Däniken, Swiss, yang menyebutkan tumbukan-tumbukan bebatuan ini sebagai landasan pendaratan alien. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian juga setuju bahwa batuan ini dipindahkan oleh alien? Keempat dan terakhir adalah Nazca Lines. Bangunan terakhir yang dipercaya sebagai bangunan peninggalan alien adalah Nazca Lines atau garis Nazca. Di wilayah ini terdapat garis-garis yang membentang sejauh puluhan kilometer dan memiliki ukuran sangat besar yang sudah berusia 2000 tahun. Wow, sangat tua sekali ya pemirsa. Keanehan dan sifatnya yang misterius inilah membuat garis Nazca disebut-sebut karya terbaik alien di bumi. 300 diantaranya membentuk garis geometris dan 70 lainnya menyerupai fitur binatang. Itu tadi pemirsa, deretan informasi mengenai bangunan bersejarah yang diduga campur tangan alien. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan konspirasi tersebut? Atau ada tanggapan lain? Di dunia masih banyak sekali teka-teki misteri yang belum terungkap secara ilmiah oleh para peneliti. Banyak juga perbincangan yang hanya menjadi mitos saja. Tetapi para peneliti bekerja keras meneliti misteri ini, yaitu salah satunya adanya bukti keberadaan raksasa itu ada. Dengan adanya bukti-bukti yang ada di dunia ini, peneliti pun dibuat pusing dengan adanya bukti keberadaan raksasa di dunia ini. Dengan niat membuktikan bahwa benarkah adanya keberadaan raksasa di dunia ini. Yuk simak bukti keberadaan raksasa di dunia ini versi Top Files.
Yang pertama, potongan jari raksasa. Potongan jari tangan raksasa ini ditemukan di batu kapur Kretaseus milik prasejarah. Potongan jari tengah ini ukurannya 7 cm. Bayangkan pemirsa, potongannya saja mencapai 7,6 cm. Menurut prasejarah, jika dengan ukuran lengkapnya bisa mencapai 15 cm. Di lokasi ini, prasejarah juga menemukan bagian tubuh lainnya. Para peneliti sudah mengkonfirmasi bahwa jari itu merupakan jari manusia. Wah pemirsa, sebesar mana ya jika dibandingkan dengan manusia modern? Yang kedua, jejak kaki Adam. Gunung Kupu-Kupu atau familiar disebut dengan Gunung Kanonis berada di ketinggian 2.243 meter. Gunung ini berada di negara sentral Sri Lanka. Gunung ini dikenal banyak masyarakat karena adanya jejak suci yang panjangnya 1,8 meter. Di berbagai agama penyebutannya berbeda-beda. Islam Sri Lanka menyebutnya bahwa itu jejak kaki Adam alaihissalam, sedangkan umat Buddha menyebutnya jejak Sang Buddha. Umat Hindu menyebutnya jejak Siwa. Yang ketiga, misteri Gua Lovelock. Gua ini mempunyai banyak guano di dalamnya. Para penambang akhirnya menggali lokasi tersebut. Sampai di tahun 1886, penambang menjadikan gua ini menjadi ladang pupuk dikarenakan banyaknya guano di sana. Pada saat lapisan atas selesai digali para penambang, barulah banyak hal-hal aneh ditemukan di sana. Penambang menemukan pasangan sandal raksasa yang seperti sudah dipakai. Tidak hanya itu saja, benda-benda raksasa pun banyak ditemukan di sana. Bahkan ditemukannya tulang-tulang yang sangat besar dan ditambah adanya rambut merah seperti kisah legenda suku Paiute. Yang keempat, rangka raksasa di Mesir. Banyak tulang-tulang ditemukan di Mesir yang berjumlah puluhan bahkan ratusan. Jika diukur, tulang itu memang sangat besar tulangnya, bisa 2 kali lipat dari ukuran tubuh manusia modern. Para peneliti berasumsi bahwa raksasa-raksasa ini adalah raja dan ratu Mesir di zaman dahulu, yang membuat asumsi itu menjadi tambah kuat karena banyak pahatan di sisi piramid ini yang menggambarkan bahwa manusia raksasa dilayani oleh manusia lainnya. Para peneliti juga merasa tak heran bahwa adanya piramid besar itu, karena peneliti yakin bahwa raksasa itu dulu juga menjadi pekerja yang membuat piramid. Yang terakhir, Meganthropus. Fisik Meganthropus ini memang memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari tubuh manusia zaman sekarang ini. Ukuran tubuh Meganthropus ini bisa mencapai 12 kaki atau 2,6 meter pemirsa. Karena bentuk fosil Meganthropus ini memang lebih dominan disebut sebagai primata. Tetapi karena di saat peneliti menemukan peralatan-peralatan di dekat fosil Meganthropus, maka pada zaman ras ini sudah dibilang maju. Coba pemirsa kalian debatkan dengan teman-teman kalian tentang masalah ini, karena bisa menjadi perbincangan yang seru. Nah pemirsa, bagaimana? Apakah kalian sudah percaya kalau raksasa itu memang ada di dunia ini? Walaupun sekarang sudah punah, namun mereka meninggalkan bukti sejarah mereka. Kalau begitu, semoga kalian semua terhibur ya dengan informasi tadi. Tidak diragukan lagi, simbol Mesir yang paling ikonik sepanjang sejarah adalah keberadaan piramida. Struktur batu dengan desain bertumpuk ini menjadi salah satu daya tarik utama di daratan berjuluk Negeri Para Nabi ini. Meski sudah ratusan tahun berdiri, nyatanya masih saja ada fakta menarik yang baru ditemukan para arkeolog mengenai bangunan khas ini. Dari sekian banyak piramida yang ada di Mesir, berikut beberapa di antaranya yang memiliki ruang rahasia. Beberapa waktu lalu, arkeolog menemukan ruang rahasia sebesar pesawat di Piramida Giza. Piramida yang terletak dekat dengan kota Kairo ini memang menyimpan banyak rahasia yang tidak terpecahkan sejak 4.500 tahun yang lalu. Penemuan ruang besar tersebut berawal dari 3 ruangan yang ditemukan para arkeolog. 3 ruangan tersebut adalah ruang galeri, kamar raja, dan kamar ratu. Namun ketika memetakan ketiga ruangan tersebut, tim arkeolog mendeteksi adanya kekosongan besar di atas ruang galeri yang menghubungkan kamar raja dan ratu. Ruang kosong tersebut memiliki panjang lebih dari 40 meter dengan tinggi 8,6 meter. Hingga saat ini, para peneliti masih mengumpulkan data mengenai kegunaan ruangan besar yang ada di dalam piramida setinggi 146,6 meter ini. Sebagai informasi, piramida Giza ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai makam terbesar di dunia, di mana dalam piramida ini Firaun yang merupakan raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dimakamkan. Ruang rahasia juga ditemukan saat arkeolog meneliti piramida Sphinx. Para sejarawan percaya piramida dengan bentuk kepala manusia dan berbadan singa ini sudah dibangun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya peneliti sudah menemukan lebih dulu terowongan yang terhubung ke beberapa gua besar.
Penelitian yang berkelanjutan pun membawa para arkeolog ini ke dua ruangan yang masih diduga sebagai ruang penyimpanan harta sang raja. Namun para peneliti mengatakan masih perlu investigasi lebih lanjut untuk mengeksplorasi dan mencari tahu apa ruangan di bawah Sphinx ini, mengapa ruangan tersebut dibuat, dan apa yang ada di dalamnya. Berjarak 40 km dari kota Kairo terdapat piramida Ben di kota Dasur. Berbeda dengan piramida-piramida Mesir lainnya, Ben menjadi satu-satunya piramida yang masih memiliki permukaan asli batu kapur yang dipoles. Diyakini bahwa piramida Ben adalah piramida Mesir pertama yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Fir'aun Sneferu pada 3.700 tahun sebelum Masehi. Dalam penelitiannya, para arkeolog Mesir menemukan tangga menuju ruangan tengah piramida, dan hebatnya tangga beserta ukiran yang ada di dinding sampingnya tersebut masih dalam kondisi yang sangat baik. Beberapa peneliti mengatakan ruangan tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan benda seni karena sebelumnya juga sempat ditemukan 6 patung Sneferu. Pemirsa, masih banyak misteri dari berbagai belahan dunia yang belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satunya adalah segitiga Bermuda. Fenomena yang terjadi di Samudra Atlantik ini berada di sekitar wilayah Florida, Pulau Bermuda, dan Puerto Rico. Jika dilihat dari atas, maka salah satu fenomena alam paling menghebohkan di dunia ini berbentuk segitiga. Berikut ini adalah rangkuman fakta dan misteri mengenai segitiga Bermuda versi Top Files. Segitiga Bermuda termasuk ke dalam kategori salah satu tempat mematikan di dunia. Sejarah mencatat sudah terdapat lebih dari 50 kapal, 20 pesawat, dan 1.000 orang lenyap di segitiga Bermuda dalam 500 tahun terakhir. Begitu banyak teori tentang lenyapnya banyak kapal dan pesawat di segitiga Bermuda, mulai dari gelombang pasang, awan, dan badai mematikan, hingga mengait-ngaitkannya dengan hal di luar nalar manusia, mulai lagi dimensi yang berbeda, UFO, hingga monster laut. Penemu benua Amerika Christopher Columbus tercatat di dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali memberitakan mengenai keberadaan segitiga Bermuda. Kisah ini bermula pada 8 Oktober 1942 ketika Christopher Columbus melintasi Samudra Antartika menuju dunia baru. Christopher yang mengaku kompas miliknya rusak secara tiba-tiba ketika melintasi perairan tersebut. Ia juga menceritakan melihat bola api yang jatuh ke laut segitiga Bermuda, lalu beberapa pekan setelahnya melihat cahaya aneh dari kejauhan. Segitiga Bermuda merupakan nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mulai dari banyaknya berita tentang kapal dan pesawat yang hilang hingga kisah-kisah misteri lainnya. Namun nama segitiga Bermuda ternyata pertama kali digunakan oleh penulis asal Amerika Vincent Hayes Gaddis dalam sebuah majalah pada Februari 1964. Kepopulerannya pun semakin bertambah setelah pada 1974 Charles Berlitz yang merilis buku The Bermuda Triangle dan berhasil menjual 5 juta kopi di seluruh dunia. Salah satu fakta menarik lainnya mengenai segitiga Bermuda adalah terdapat palung Puerto Rico di dalamnya. Titik terdalam dari Samudra Atlantik ini sering dikenal dengan nama Milwaukee Deep. Milwaukee Deep sendiri adalah titik terdalam dari palung Puerto Rico yang mencapai kedalaman 27.493 kaki atau sekitar 8.380 meter. Manusia bukan satu-satunya spesies yang membentuk ikatan sosial yang erat dengan keluarga, pengasuh, ataupun kelompoknya. Faktanya, hewan seperti primata hingga pengerat pun menunjukkan pola yang serupa. Banyak fauna yang menemukan cinta, persahabatan, dan kebahagiaan melalui hubungan keluarga yang dibangun. Berikut beberapa hewan yang memiliki ikatan sosial yang erat, baik itu dengan pengasuh, keluarga, ataupun kelompoknya. Gajah dikenal karena kecerdasan, ingatan panjang, dan ikatan keluarga yang dalam. Setiap kawanan terdiri dari 8 hingga 100 gajah yang menganut sistem matriarki atau koloni yang dipimpin oleh betina alfa tertua dan terbesar. Manusia biasa menamai pimpinan kelompok tersebut dengan sebutan ibu pemimpin. Ketua rombongan ini memiliki tanggung jawab untuk menuntun kelompoknya untuk mengakses air dan makanan. Sehingga keterampilan spesial sang ratu sangat penting selama musim kemarau. Seperti halnya manusia, gajah juga merasakan duka atas kehilangan anggota keluarga atau kelompok yang dicintai.
kawanan biasanya akan kembali ke tempat di mana anggotanya mati. Mereka biasanya akan mengucapkan salam perpisahan dengan menyentuh jasad anggotanya yang telah mati. Simpanse hidup dalam komunitas besar yang terdiri antara 15 hingga 120 anggota. Meskipun komunitasnya terbilang besar, namun bisa cukup jelas terlihat struktur sosial mereka saat sedang berkumpul. Sama seperti manusia pada umumnya. Selain sesama anggota, sebuah penelitian menyebutkan hubungan antara induk simpanse dengan anaknya bisa bertahan seumur hidup. Perawatan adalah salah satu perilaku terpenting dalam komunitas simpanse. Hal ini membuat anggota tetap dekat dan saling menjaga satu sama lain, agar mereka terus dalam kelompok tersebut. Bukan hanya pada keluarganya, kucing juga dikenal sebagai hewan yang memiliki ikatan emosi yang kuat dengan tuannya. Bukan hewan yang hidup berkelompok, kucing merupakan salah satu hewan favorit yang dipilih manusia sebagai peliharaan. Sebuah penelitian menyebutkan tingkat kedekatan kucing dengan tuannya seperti seorang bayi dengan ibunya. Para kucing akan merasa aman dan nyaman jika dekat dengan tuannya. Sebaliknya, jika tuannya tidak berada di sekitarnya, maka tingkat stres kucing akan meningkat. Kucing juga diklaim memiliki ingatan yang cukup panjang. Ketika terpisah dengan tuannya dalam waktu yang cukup lama, kucing masih akan mengingat kebersamaan dengan tuannya tersebut. Sama halnya dengan kucing, anjing memang tidak hidup berkelompok. Selain anak keturunannya, anjing juga menganggap tuannya sebagai keluarganya yang patut dilindungi dan diberi kenyamanan. Selain cerdas, hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang amat setia kepada tuannya. Selain bisa menjalin hubungan yang baik dengan manusia, anjing juga mampu bersosial dengan hewan lain peliharaan sang majikannya. Saking memiliki ikatan yang kuat dengan tuannya, anjing akan merasa sedih ketika ditinggal oleh tuannya. Berbagai ekspresi akan dilakukannya, mulai dari menggonggong hingga mengikuti tuannya. Ketika tuannya kembali ke rumah, mereka akan menyambutmu dengan gonggongan bahagia. Tidak heran, loyalitas dan perilaku tulus dari anjing banyak membuat manusia kerap pula memberi kasih sayang yang tulus kepada mereka. Ada sebagian orang yang menyayangi hewan peliharaan mereka ekstra lebih, hingga lebih memilih memberi warisan fantastis kepada hewan peliharaan mereka daripada kepada manusia. Yang pertama adalah kucing cantik bernama Shuppet milik desainer kenamaan Karl Lagerfeld. Baru-baru ini kucing berbulu putih dengan mata indah warna blue safir itu tengah panas diperbincangkan publik. Karena pasca Karl Lagerfeld meninggal pada 19 Februari 2019 lalu, Shuppet digadang-gadang menjadi pewaris tunggalnya. Karena selain tidak memiliki istri, anak juga kerabat, Shuppet selalu diperlakukan bak seorang anak yang dimanja oleh almarhum Karl Lagerfeld. Tak heran jika warisan Karl yang diprediksi 150 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun rupiah bakal jatuh diwariskan kepada Shuppet, menjadikan Shuppet sebagai kucing terkaya di dunia. Selain Shuppet, ada anjing bernama Gunther the Fourth, bermula dari sang ayah Gunther the Third yang dijadikan ahli waris oleh pemiliknya, seorang wanita bangsawan Jerman Carlotta Liebenstein. Gunther the Fourth ditaksir memiliki kekayaan sebesar 372 juta US dollar, menjadikan anjing jenis German Shepherd alias penggembala Jerman ini memiliki gaya hidup yang tak tanggung-tanggung, melebihi kemewahan manusia yang menjadi jutawan. Bayangkan saja sehari-harinya Gunther the Fourth tinggal di sebuah villa di Tuscany, Italia. Namun Gunther the Fourth kerap berlibur dengan ditemani 2 pelayan laki-laki kepercayaan dan 3 gadis cantik ke sederet villa mewah yang dibeli dari sederet selebriti Hollywood dengan nilai fantastis. Mulai dari villa milik penyanyi Madonna hingga aktor Sylvester Stallone senilai 25 juta US dollar. Tak kalah dari Gunther the Fourth, seekor kucing hitam bernama Tommaso di Italia juga mendadak memiliki warisan senilai 179 miliar rupiah setelah sang pemilik yakni Maria Assunta meninggal dunia. Sontak saja kucing yang mendapat warisan di tengah krisis ekonomi menghantam Italia ini mengejutkan publik serta selebriti. Sampai-sampai kucing berusia 4 tahun itu pun dirahasiakan tempat tinggalnya demi menghindari aksi kejahatan yang bisa sewaktu-waktu mengancam kucing miliarder tersebut. Jauh dari Italia, di negeri India justru terdapat kera bernama Chunmun yang mendadak mencuri perhatian dan sorotan media karena menjadi ahli waris pasangan Srivastava dan Shavista Brajesh. Pasangan yang tak memiliki keturunan ini awalnya hidup miskin, namun setelah menemukan Chunmun dan memeliharanya bak anak sendiri di tahun 2004 lalu, percaya atau tidak, Srivastava dan Shavista Brajesh mendadak jadi sukses dan kaya raya.
Chunmoon pun dimanja dengan sederet fasilitas mewah, mulai dari makanan dengan kualitas terbaik hingga kamar yang dilengkapi dengan pendingin AC. Dan ketika akhirnya Sri Vastafa meninggal dunia, Shafista Brajes pun mengumumkan pewaris tunggal mereka adalah Chunmoon, si kera yang beruntung. Uniknya, tidak hanya Chunmoon, kera dari India, di Amerika Serikat seekor ayam bernama Gigu mendadak jadi kaya raya setelah kakek berusia 56 tahun Miles Blackwell meninggal dan mewariskan seluruh hartanya kepada sang ayam peliharaan Gigu. Semasa hidup, Miles yang hidup hanya bersama sang istri Bryony memang menyayangi Gigu layaknya anak kandung sendiri. Maka ketika akhirnya Miles meninggal akibat patah hati atas kematian Bryony, Gigu sang ayam peliharaanlah yang menjadi pewaris harta Miles yang bernilai 10 juta US dollar. Sebuah angka spektakuler yang pastinya tidak akan bisa didapatkan oleh hewan-hewan peliharaan di Indonesia. Ternyata tidak semua penemuan diciptakan dari hasil penelitian bertahun-tahun dan dilakukan dengan serius. Ada beberapa penemuan yang tercipta dengan cara tidak sengaja. Meski ada beberapa yang terus mengalami perkembangan, nyatanya penemuan tidak disengaja tersebut masih sangat bermanfaat hingga kini. Berikut beberapa penemuan hebat yang tercipta berkat proses ketidaksengajaan. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan asal Inggris secara tak sengaja menemukan korek api gesek. Ia secara tidak sengaja mencampurkan logam putih antimoni sulfida dengan beberapa zat kimia. Ilmuwan tersebut juga menggunakan kayu untuk mengaduk zat-zat kimia tersebut. Tanpa sengaja, zat tersebut bergesekan dan menimbulkan api yang membakar kayu sebagai alat pengaduk. Temuan tersebut pun dibagikan ke warga melalui tokonya. Ia menamai produknya kala itu dengan istilah friction lights atau lampu gesekan. Minuman teh juga tercipta tanpa disengaja. Konon kisahnya, ribuan tahun sebelumnya Inggris mengklaim teh sebagai minuman favorit panas mereka. Seorang kaisar Cina bernama Senung yang sedang merebus air, tanpa sengaja air rebusannya dijatuhi daun teh yang berasal di kebun belakang rumahnya. Daun teh yang tercampur air panas itu pun mengubah warna sekaligus menyebarkan aroma sedap yang membuat kaisar tergoda untuk meminumnya. Hingga kini teh pun masih menjadi minuman andalan banyak orang, baik disajikan secara hangat maupun dingin. Tahukah Anda, keripik kentang yang kini menjadi cemilan sejuta umat tercipta karena unsur ketidaksengajaan loh. Bermula saat seorang koki restoran di New York, Amerika Serikat mendapatkan komplain tentang masakan kentangnya dari salah satu pelanggan. Pelanggan tersebut protes dengan masakan sang koki dengan menyebut kentang buatannya hambar, terlalu tebal, dan keras. Sang koki yang merasa kesal pun kembali ke dapur dan mengiris kentang dengan tipis-tipis lalu menggorengnya hingga garing. Tidak ingin masakannya dinilai hambar, koki yang kesal menaburi kentang tersebut dengan banyak garam. Namun siapa sangka, masakannya tersebut disukai pelanggan dan masyarakat sekitar New York, hingga restoran tersebut menjadi terkenal karena keripik kentangnya. Percayakah Anda jika penemu popsicle atau yang biasa kita sebut es lili pop ini adalah anak berusia 11 tahun? Alkisah saat tahun 1905, seorang anak di San Francisco yang sedang bermain santai di teras belakang rumahnya mendapatkan secangkir minuman manis bersoda dari orang tuanya. Agar minuman tersebut merata, ia pun mengaduknya dengan sebatang tongkat yang kemudian ia tinggalkan sebelum menghabiskan minuman tersebut. Keesokan harinya, ia yang kembali bermain di teras belakang menemukan minumannya sudah menjadi es dengan tongkat. Anak itu pun menamakan esnya dengan nama Upcycle yang kemudian ia jual ke teman-temannya. Di tahun 1946, Percy Spencer, seorang insinyur yang bekerja di Raytheon Corporation, sedang mengerjakan proyek radar. Saat menguji tabung hampa udara baru, ia menemukan sebatang coklat yang ia simpan di saku celananya meleleh lebih cepat dari yang diharapkannya. Ia pun tertarik dan penasaran hingga mulai bereksperimen dengan barang lain untuk dibawa masuk ke tabung panas tersebut. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa panas yang tercipta dari tabung tersebut berasal dari gelombang mikro. Ia pun pulang ke rumah dan membuat sebuah pemanas pertama yang kita kenal dengan nama microwave. Tidak seperti pemanas pada saat ini, microwave pertama tercipta dengan berat 340 kg dan tinggi 168 cm.
Secara logis, teknologi kuno memang kalah dengan teknologi modern. Namun tidak semua teknologi kuno mampu dipecahkan oleh para ilmuwan sekarang. Bahkan sampai saat ini para ilmuwan masih bertanya-tanya bagaimana orang zaman dahulu bisa membuat teknologi yang canggih. Dan siapa juga yang membuat teknologi canggih tersebut? Nah, berikut ini TOEFL sudah merangkum beberapa teknologi kuno yang masih membuat para ilmuwan heran. Yang pertama, seismokop Sangheng. Pada tahun 132 Masehi, ilmuwan asal Cina Sangheng memperkenalkan seismokop pertama yang dapat memprediksi gempa dengan tingkat keakuratan setara peralatan canggih saat ini. Benda itu dibuat dari perunggu dan berbentuk seperti terbalik dengan hiasan naga dan katak. Namun naga dan katak itu bukan sekedar hiasan. Merekalah yang akan menjadi pusat penentuan apakah terjadi gempa atau tidak. Nah, di dalam alat itu terdapat sebuah pendulum yang bergerak saat terjadi gempa, meski terjadi di tempat yang jauh. Kemudian bola yang ada di mulut naga itu akan jatuh ke mulut katak dan menghasilkan suara yang sangat kencang. Para ilmuwan pun masih bertanya-tanya bagaimana alat itu bisa mendeteksi gempa yang sangat jauh. Bahkan mereka mencoba membuatnya lagi pada zaman modern, namun tidak berhasil. Yang kedua, pilar besi Delhi. Salah satu objek paling misterius yang pernah dibuat manusia adalah di sebuah kuil kuno di Delhi, India. Tinggi objek ini hampir 7 meter dan mengandung 99,5% besi murni. Nah, para ilmuwan sangat keheranan mengapa pilar besi tersebut sampai saat ini belum juga berkarat. Padahal pilar itu kurang lebih sudah ada 16 abad yang lalu dan juga suhu udara di India pun. Seharusnya dengan kondisi seperti ini pilar tersebut sudah habis dimakan karat. Namun ternyata pilar ini masih berkilat. Sampai saat ini ilmuwan masih tidak tahu bagaimana rahasia pembuatannya dan siapa yang membuat. Sebuah tulisan Sanskerta di pilar tersebut juga hanya menunjukkan kapan dan di mana pilar itu dibuat. Yang ketiga, cakram Phaistos. Pada tahun 1908, ekspedisi Italia di bagian selatan Kreta menggali istana di kota kuno Phaistos. Di sana arkeolog Luigi Pernier menemukan cakram tanah liat misterius. Cakram itu juga ditutupi hieroglif yang tidak ada hubungannya dengan bahasa lokal. Setidaknya ada 259 tanda misterius yang tidak dapat dipecahkan karena tidak ditemukan di tempat lain. Para ilmuwan pun juga tidak tahu kapan dan di mana dibuatnya cakram tersebut serta apa fungsi sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau tulisan di cakram itu dibuat dengan cap khusus yang sudah ada sebelum cakram itu sendiri. Kemungkinan masih ada cakram-cakram lain dan ketika semua sudah terkumpul, maka kita akan tahu apa pesan yang ada di cakram tersebut. Yang keempat, beton Romawi. Nah, siapa yang menganggap bahwa beton modern adalah yang terkuat? Seperti beton Romawi ini akan unjuk gigi. Para orang Romawi ini mulai menggunakan beton pada abad ketiga sebelum Masehi, ya kira-kira sekitar 700 tahun lamanya. Bangsa Romawi tidak menciptakannya sendiri, namun mereka meminta resep dari bangsa Yunani, Etruskan, dan bangsa lain. Tapi di bangsa Romawi lah beton itu digunakan luas. Tampaknya kehebatan beton itu dikarenakan adanya campuran batu vulkanis. Ini membuat bangunan di pelabuhan tahan erosi air. Berbeda dengan beton yang kita gunakan sekarang, resep pastinya kita tidak ketahui, namun ketahanannya cukup jelas 2000 tahun kemudian. Yang terakhir, lensa Nimrud. Lensa ini ditemukan pada tahun 1853 saat penggalian di Nimrud, salah satu ibu kota kuno Assyria. Lensa ini juga dikenal sebagai lensa Layard, sesuai nama arkeolog yang menemukannya, Austen Henry Layard. Dan benda ini dibuat antara 750 sampai 710 sebelum Masehi. Lensa itu terbuat dari batu alam kristal dan berbentuk oval. Tidak ada penjelasan ilmiah mengenai fungsi awalnya, namun beberapa teori menyebutkan benda ini digunakan sebagai kaca pembesar atau menyalakan api dengan memanfaatkan pantulan sinar matahari. Profesor Italia Giovanni Pettinato mengungkapkan sebuah teori bahwa bangsa Assyria kuno menggunakannya sebagai bagian dari teleskop, dan hal ini menjelaskan bagaimana bangsa tersebut bisa menjelaskan berbagai hal tentang astronomi. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa teknologi kuno yang sampai saat ini masih belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan. Bagaimana menurut kalian? Apakah orang-orang kuno memang sudah mengetahui banyak rahasia alam semesta dari berbagai teknologinya? Semoga bermanfaat ya!